Baik, Anda kembali di Kabar Petang. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan psikolog klinis dewasa Liza Marieli. Mbak Liza, melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya. Tadi Mbak Liza menyatakan bahwa kemungkinan ini adalah perilaku psikopat. Tapi apakah memang sesadis itu psikopat bahkan tega membunuh anaknya sendiri yang baru berusia 2 tahun di sini? Iya, jadi kalau kita berbicara gangguan kepribadian, itu ada sesuatu, banyak faktor yang terlibat, faktor genetika, biologis, kemudian juga kepribadian, pola asuh dari kecil yang membuat dia traumatik dan tumbuh menjadi psikopatik. Tapi kalau dari sisi genetika biologis aja, itu sudah pasti ada komponen fungsi otak yang tidak benar. Tidak benar, dia tidak punya daya analisa yang baik, kemampuan berempati dia tidak ada. Jadi agak sulit bagi dia, bagi kita mungkin untuk memahami kok bisa sih sampai membunuh seorang anaknya. Tapi kalau buat dia kayak tidak ada keterikatan emosional tertentu. Ini benar-benar murni hanya karena dia mau, dia pengen, jadi sangat impulsif sekali dan dia melakukan itu. Nah ini komponen fungsi otak yang tidak baik. Begitu pula juga mungkin dulu ada trauma, begitu pula juga mungkin ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Jadi nggak bisa dibandingkan antara seseorang yang punya gangguan kepribadian dengan perilaku orang-orang normal lainnya. Gitu Mbak. Iya, Mas Maman. Salah satu cara dari tersangka ini membunuh korban, ini kan mereka diantaranya juga menggunakan racun cyanida. Apakah ini juga bisa dikatakan profesional begitu? Sangat, Mas. Hampir semua korbannya kan diakui dibunuh semuanya dengan racun pestisida. Kan? Betul. Berarti betul-betul disiapkan dan kemudian dia tahu dampak dari racun tersebut yang sangat kuat. Ya. Dan saking tahunya bahkan kemudian salah satu pelaku bersandiwara untuk juga ikut meminum dengan porsi yang lebih sedikit supaya ketahui dikira dia juga adalah korban bukan sebagai pelaku misalnya. Yeah. Ini gambaran lagi betul-betul mereka menyiapkan betul perbuatan kriminalnya ini. Yang memang menarik adalah kalau kita baca serial killer, para pembunuh-pembunuh berantai entah dari Samuel Little yang membunuh 93 orang, Ted Bundy 36 orang, rata-rata melakukannya seorang diri. Tetapi bukan tidak mungkin dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya karena sifatnya yang manipulatif tadi yang disebut Mbak Lisa. Dia terlihat sangat santun, sangat ramah, penampilannya sangat dandy, kemudian seolah-olah dia adalah makhluk sosial yang sangat baik, sehingga orang tidak menyangka dan begitu masuk dalam jebakan mereka dan dengan ancaman dia, maka orang yang tadinya tidak berniat untuk bekerja sama, jadi bekerja sama juga bisa jadi karena juga terancam oleh pelaku utama tersebut. Baik. Iya. Baik, Mas Maman, ini kan motif sementara ini adalah untuk menguasai harta, kemudian mungkin juga untuk menutupi kejahatan yang sudah dilakukan sebelumnya, begitu ya. Nah, lalu pertanyaan saya, untuk anak 2 tahun, kita anggap anak 2 tahun mungkin tidak begitu mengerti kejadian apa yang terjadi. Lalu untuk apa sebenarnya dia membunuh anak usia 2 tahun tersebut? Kira-kira menurut Mas Maman? Siapapun yang dicurigai sebagai bisa menjadi saksi yang mengungkap kasus kriminal mereka akan dihabisi. Apalagi kalau sudah punya gangguan psikopatik tadi. Semua orang yang dianggap bisa mengungkap kasus kriminal mereka itu yang kemudian mereka tidak peduli anak kecil atau siapapun. Bayangkan 3 istri loh ini, entah itu istri atau mantan istri semuanya dibunuh. Anak tirinya pun juga dibunuh. Itu menggambarkan betul mereka Wowo ini, si Aki ini tidak peduli sama sekali dengan hubungan tersebut. Karena ada faktor utama yang mereka kejar. Dan menurut saya bahkan pernikahannya pun kemungkinan didasari oleh usaha untuk mempengaruhi korban lalu kemudian menguasai hartanya. Dan begitu korban yang terperdaya sadar, lalu kemudian dilakukanlah aksi berikutnya itu menghilangkan nyawa mereka. Ya, Mbak Liza, termasuk juga di antara para korban ini mereka kan TKW yang bisa dibilang secara materi cukup begitu. Kok sampai si korban yang juga TKW ini sampai kepincut oleh tersangka? Iya, kalau dari sisi psikologi, 2 titik lemah individu itu ada 2, Mas. Yang pertama itu adalah rasa kasihan, yang kedua itu rasa rakus. Ya, rakus dalam arti pengen menggandakan kekayaan, pengen lebih lagi dan selalu lebih lagi. Ini juga dua titik lemah ini yang biasanya digunakan oleh mereka-mereka pelaku kita katakan hipnotis gendam di jalanan. Itu yang akan didekati itu adalah kasihan dong, saya udah nggak makan berapa hari, sampai kemudian nanti dikasihlah jam Rolexnya
apalah seperti itu. Jadi dua titik lemah tersebut, rasa kasihan sama rasa rakus tersebut, keinginan untuk punya lagi dan punya lagi. Jadi kalau tadi pertanyaannya kok TKW udah kemungkinan besar sudah punya keuangan yang baik, sudah oke kehidupannya, kenapa masih bisa? Karena mungkin ada iming-iming untuk bisa menduplikasi dan memperbanyak lagi kekayaan yang dimiliki. Nah, ketika kita tidak punya akar yang cukup kokoh, ketika kita daya analisanya tidak jalan pada saat itu, ketika memang pengen banget untuk istilahnya impulsif, pengen instan cepat lebih kaya lagi, tidak usaha, tidak berjuang lagi, capek kali mungkin dulu TKW, ya udah deh percaya aja deh dengan si tersangka ini dan menyerahkan semua harta yang dimilikinya. Baik, Mbak Liza, tadi polisi juga mengatakan bahwa saat ini tuh ada lubang yang disiapkan juga untuk kemungkinan korban selanjutnya. Nah, kalau begini apa kita menyebutnya? Apakah bisa disebut maniak atau seperti apa? Ya balik lagi ke tadi yang tadi saya katakan, saya sangat curiga dan cukup mengarah kepada gangguan kepribadian psikopatik. Sekali lagi saya katakan psikopatik itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia mementingkan kemauannya dia, kebutuhannya dia, apa yang dia mau secara impulsif dia harus dapatkan. Dia tidak berpikir akan konsekuensi, akan menyakiti orang lain karena tidak punya sama sekali yang namanya rasa bersalah dan empati, rasa kasihan sama orang lain. Boro-boro empati deh, rasa kasihannya aja itu belum ada. Jadi ini yang membuat dia pada akhirnya berpikir ini sesimpel kayak dia beli makan jajan pinggir jalan gitu yang ada di kepalanya, karena menurut dia ya memang sesimpel itu, sesederhana itu. Buat kita orang yang masih punya empati, kasihan dan juga rasa bersalah, daya nalar yang baik, ini tentu saja tidak masuk akal, tapi buat mereka ini satu hal yang biasa saja, sehingga mereka lakukan dengan semudah itu seakan-akan tanpa beban. Iya, Mas Maman, terlalu jauh nggak sih kalau misalnya kasus ini diarahkan menuju ke satu aliran tertentu atau mungkin... Oke, baik, Mas Maman masih mendengar suara saya? Dengar suaranya Mas, gambar saya yang hilang. Oke, baik. Oke, Mas Maman, terlalu jauh nggak sih kalau misalnya ini dihubungkan ke arah sekte tertentu atau aliran tertentu begitu? Untuk saat ini masih terlalu jauh Mas, nggak ada bentuk ritual yang dilakukan dan lain sebagainya. Betul-betul saya melihat bahwa ini pembunuhan berantai kemungkinan besar atas dasar faktor ekonomi di dalamnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi dengan ciri yang diperlihatkan oleh Mbak Lisa, orang-orang yang tidak punya rasa iba, orang-orang yang rakus dan sadis, itu yang faktor yang ketiga. Baik, selain faktor ekonomi mungkin Mas Maman ada motif lain nggak yang mungkin bisa diduga dari Mas Maman? Mungkin ada contoh-contoh kasus yang serupa atau seperti apa? Selain faktor ekonomi, biasanya karena faktor masa lalu, dia punya rekam jejak masa lalu yang dulu dia korban, lalu kemudian dia ingin menjadikan orang lain juga sebagai korban. Dalam kasus Babe, kasus Rian Jombang, kasus Ted Bundy, dan kasus Samuel Little itu kan adalah korban-korban di masa kecil, lalu kemudian dia membalas. Tapi saya tidak melihat itu di sini dan belum melihat itu karena belum ada assessment terhadap para pelaku kan tentang hal tersebut. Jadi kita masih harus melihat hal tersebut lebih jauh lagi artinya. Baik. Ya, Mbak Lisa, termasuk dari ketiga tersangka ini sebetulnya kalau dari korban yang tadi segas ditampilkan dari lingkungan dan juga rumah, sebetulnya secara ekonomi sebenarnya tidak begitu mewah begitu kan. Apakah ini murni hanya memang kebutuhan ekonomi? Ya, saya sepakat dengan Mas Maman ya. Ini kita membutuhkan asesmen yang lebih mendalam untuk penegakan diagnosa. Tapi kemungkinan besar memang faktor ekonomi bisa juga biasanya kalau untuk mereka-mereka yang gangguan kepribadian psikopatik itu the need to power. The need to have more power, pengen punya power lagi, berkuasa lagi, pengen terus mendominasi, dan ini yang dia terus-menerus lakukan kan sebenarnya ada rekam jejaknya demikian dengan menikahi dan kemudian mencoba untuk mendominasi kekayaan dan dengan mendominasi harta si wanita tersebut seakan-akan dia juga punya power akan wanita tersebut dengan anak-anaknya, baik itu ada anak sambung kan juga dengan anak kandung, dan kemudian ketika dia merasa sudah cukup mungkin hanya sekedar diambil hartanya dan kemudian dibunuh, benar-benar tidak ada kelekatan emosional bahwa kasihan, aku sayang dia, aku cinta dia, aku butuh dia, itu sama sekali tidak ada karena memang mereka-mereka dengan gangguan kepribadian psikopatik itu murni hidup hanya untuk dirinya.
Ketika dia bisa dekat dengan orang yang lain, itu pasti karena di kepalanya ada sesuatu di orang tersebut yang dia butuhkan untuk jangka waktu tertentu. Iya, Mbak Liza, ini kan kita mendapat informasinya bahwa informasi sementaranya itu adalah aksi ini dilakukan 2 tahun terakhir, 2 tahun belakang ini. Nah, usia dari salah satu tersangka ini ada yang 60 tahun. Kemudian mungkin nggak sih perilaku psikopatik tadi itu muncul ketika usia-usia tua, atau memang sebenarnya itu kan tadi bisa jadi turunan atau mungkin dari dulu, atau mungkin harus digali lagi di informasi ke belakang jauh bahwa jangan-jangan nih ada korban pembunuhan lainnya mungkin di tahun-tahun jauh ke belakang. Iya, jangan-jangan ada Mbak, betul. Tapi kalau kita berbicara apakah dulu-dulu ada trait tertentu, karakter tertentu, seseorang menjadi psikopatik tidak dadakan ya, tidak ujuk-ujuk gitu jadi psikopatik tuh enggak. Biasanya memang katakan dari kecil, dari remaja sudah terlihat. Ciri-cirinya apa biasanya? Biasanya mereka lebih penyendiri, lebih nggak peduli. Misalnya katakan waktu sekolah atau waktu kuliah dulu temannya kesusahan atau jatuh atau apa, dia cenderung flat aja, tidak beremosi apapun. Tidak pernah punya kelekatan yang cukup baik dengan orang lain, hubungan yang cukup positif, mendalam dengan orang lain mungkin tidak ada. Cenderung juga tidak punya rasa bersalah dalam arti nyontek dan kemudian merasa nggak apa-apa kok, atau kadang-kadang ada tuh perilaku anak kecil yang suka menyakiti binatang dan tampak biasa-biasa saja. Ini adalah ciri-ciri yang bisa mengarah ke psikopatik. Belum lagi kalau dalam lingkungannya dia hidup dalam lingkungan yang tidak baik ya, tidak kondusif. Misal mungkin ada rekam jejak lingkungan keluarganya abusif, mungkin dia pernah dibully habis-habisan, mungkin dia pernah mengalami trauma tertentu. Nah itu makin membuat gangguan kepribadian psikopatik yang memang kayak tadi saya katakan sudah ada yang kurang baik dalam fungsi otaknya, itu menjadi semakin terpicu. Ya, Mas Maman, termasuk juga cara para tersangka ini membunuh si korban-korban ini, ada yang dicor, kemudian ada yang dibuang ke laut, ada yang diracun. Termasuk inikah bagian dari perilaku psikopat, Mas Maman? Ini rata-rata dilakukan oleh para pelaku pembunuhan berseri, Mas. Bahkan kalau kita ikutin semua pembunuhan berantai, termasuk 5 pembunuhan berantai paling sadis yang tidak terungkap sampai hari ini, Jack the Ripper, Zodiac Killer, Monster of Florence, Black Dahlia, Cleveland Force of Murderer, itu semuanya orang-orang yang tidak punya empati dan tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Betul-betul korbannya dihabisi dengan cara sadis, dimutilasi, dipotong-potong, kemudian bagian badannya dibuang kemana-mana, dan kadang-kadang baru terungkap itu oleh apa yang kita sebut dengan hesitation mark, hal-hal yang kecil yang tidak dia sangka sendiri. Seperti misalnya bungkus dari racun tadi sudah dia bakar tapi masih ditemukan oleh polisi. Atau kemudian ada bekas gigitan di leher korban ketika dia sudah memutilasi dan kemudian dicocokkan dengan gigi yang bersangkutan. Itu yang sering terungkap. Jadi, dan banyak di antara mereka seperti gambaran yang disampaikan Ibu Lisa, masa kecil yang cukup kelam, tidak bisa bergaul, asosial, cerdas, tapi tidak bisa bergaul secara sosial, penyendiri, dan kemudian kehilangan rasa iba pada siapapun. Baik. Ini yang sering terjadi, dan lebih dari itu kadang-kadang karena faktor balas dendam seperti kasus Babe dan kasus Dian Jombang. Oke. Baik, Mas Maman Suherman dan juga Mbak Lisa, terima kasih atas waktunya. Kita berharap semuanya agar polisi bisa segera mengungkap motif daripada pembunuhan ini. Terima kasih, selamat sore. Ya, pemirsa, Kementerian Selamat sore. Agama mengusulkan kenaikan biaya haji dari 39 juta rupiah menjadi 69 juta rupiah. Kita akan bahas sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah di Kabar Petang.